Bapak Ibu, senang kita bisa bertemu malam ini ya, dan tentunya ini adalah kesempatan yang pertama saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di komunitas God Bless ya. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah saya kenal di pelayanan di tempat komunitas yang lain. Mungkin sedikit saja saya memperkenalkan diri. Usia saya udah kepala 6 ya, kelihatannya mungkin masih umur 37 ya. Boleh juga ya. Kemudian istri satu dan usia perkawinan sudah 38 tahun, tiga anak, 2 putra dan 1 putri. Dan yang bungsu ini ketiganya belum berkeluarga, dan yang bungsu sedang kuliah di teknik fisika di Universitas Negeri Jakarta. Yang 2 kakaknya sudah masing-masing bekerja. Tinggal di Cilengsi, dekat Cibubur ya, dekat kota wisata. Saya cukup ya perkenalan dari saya. Oh ya, mengenai pelayanan sih, pelayanan di gereja lokal saya di GBI Mawar Saron, saat ini terlibat dalam multimedia di GBI Mawar Saron Kelapa Gading Jakarta, dan juga di 2 cabangnya, cabang Harapan Indah dan cabang Cibubur, dan juga terlibat dalam pelayanan komunitas JOM yang salah satunya mungkin yang tadi ada di jam 5 dan jam pagi. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan lama ya untuk menyampaikan, kita sharing sama-sama belajar ya, mungkin sekitar 20 menit saja. Dan tema pada malam ini saya angkat dari Kitab Yosua. Kitab Yosua ini seperti kita ketahui adalah kitab yang ke-6 dari Perjanjian Lama, dan temanya adalah melangkah dalam kemenangan. Dalam flyer saya tuliskan itu Yosua 1 ayat 3, namun marilah kita sama-sama bacakan pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dari Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Berikutnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Ya, Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita akan mempunyai tentunya akan satu gambaran bahwa konteks dari Yosua ini adalah suatu saat di mana ada transisi kepemimpinan Israel
dari Musa kepada Yosua, ya tentunya setelah Musa meninggal ya. Nah kemudian dalam firman Tuhan ini kita mungkin akan eh, dalam kitab Yosua ini kita pernah mungkin mendengar istilah-istilah yang sering dikaitkan dengan Yosua, dan banyak memang para pengkhotbah, para teolog yang membahas ini sebagai sebuah contoh yang baik dalam bagaimana kita menghadapi suatu perjalanan setiap langkah kita ya. Adapun estafet dari Musa ke Harun ini adalah perjalanan Kristen ya, yang dipahami sebagai satu simbol kemitraan, sambil simbol kemitraan dalam sebuah pelayanan. Kemitraan di mana Tuhan memakai kelemahan manusia untuk menampakkan kuasanya dalam suatu kerjasama seturut dengan rencana besar Allah. Ini ada satu ungkapan bahwa dari kitab Yosua ini merupakan simbol kemitraan ya, bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita manusia seturut dengan rencana besarnya. Kemudian ada istilah lain yang diberikan kepada Yosua adalah seorang pemimpin yang dipenuhi oleh roh. Itu ada di dalam Bilangan 27 ayat 18. Dan dia dipilih langsung oleh Tuhan. Jadi menggantikan Musa dipilih langsung oleh Tuhan, bukan melalui semacam pemilu atau apa ya, pilkadus gitu ya, pemilihan manusia. Dan itu dicatat juga di Alkitab bahwa dia adalah abdi Musa yang setia. Itu ada di Keluaran 33 ayat 11. Dia adalah salah satu dari dua pengintai yang percaya pada janji yang Tuhan sampaikan kepada dia, dan tentunya dia adalah orang yang salah satu orang mungkin yang kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada yang lain misalnya seperti Gideon, kemudian Daud, Elisa, kemudian juga Daniel juga, kemudian Maria tentunya namanya Yesus yang dipenuhi oleh Roh. Tapi ada juga yang dikuasai oleh roh jahat, mungkin kita pada tahu ya, misalnya seperti Saul atau Judas. Nah setelah Musa wafat, Tuhan secara langsung memanggil Yosua, itu ada di Yosua 1 ayat 1 sampai 2, dan menegaskan bahwa seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi ini Bapak Ibu suatu istilah yang kemudian oleh beberapa teolog atau mungkin mereka yang belajar di sekolah teologi ini menunjukkan sebuah kontinuitas kebersambungan pernyataan ilahi meskipun pemimpin berubah dari Musa kepada Yosua. Kemudian juga beberapa pengkhotbah juga selalu ada mengkaitkan bahwa Yosua ini adalah memiliki iman yang berani. Kenapa dia berani? Karena ketika dia termasuk dalam 10 yang pengintai itu, hanya dialah yang dia dan Kaleb ya yang tidak takut. Walaupun sebenarnya yang lain mengatakan bahwa tanah Kanaan itu penduduknya seperti raksasa, orang-orangnya kuat seperti raksasa ya kan. Nah, keberanian inilah yang kemudian membuat tergeraklah hati Tuhan, dan karena kesetiaannya itulah yang kemudian dia dipakai Tuhan untuk menggantikan Musa. Nah, ini adalah satu ringkasan singkat ya, yang mau saya sampaikan kepada Ibu mengenai perjalanan dari Yosua ini. Dari perikop yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Dalam renungan yang saya mau sampaikan pada malam ini, Bapak Ibu, saya mencatat ada 3 poin yang paling utama yang mau saya share ke Bapak Ibu, yaitu proses estafet itu adalah sebuah perjuangan. Estafet itu adalah sebuah perjuangan. Yang pertama. Jadi melanjutkan sebuah perjuangan, yaitu kalau dalam cerita ini adalah perjuangan dari Musa kepada Yosua. Nah, estafet itu dalam kamus bahasa Indonesia ya, itu bisa diartikan sebagai
penyerahan atau suatu pekerjaan tugas yang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Tetapi juga ada estafet misalnya seperti olahraga, antar bergu dan sebagainya. Tapi kita lebih fokuskan ke itu, pekerjaan tugas dari satu pihak kepada yang lain. Nah, gambaran estafet ini sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau uh, lihat ke belakang, mungkin satu momen di mana kita harus menggantikan seseorang, mungkin kita dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin sebuah komunitas atau di dalam gereja lokal. Nah, tentunya ada satu tanggung jawab yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, di mana tanggung jawab ini adalah sesuai seperti yang dikendaki atau yang diinginkan oleh organisasi atau gereja lokal tersebut. Jadi ada sebuah kontinuitas kepimpinan, itu dalam ayat 6, kontinuitas kepimpinan. Jadi penyerahan tanggung jawab itu harus melanjutkan dan menyelesaikan tugas yang selanjutnya, yang mungkin belum selesai. Kalau cerita si Musa ini belum selesai sampai kena dan dilanjutkan oleh Yosua. Tapi dalam kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai sebuah estafet, mungkin itu kita diminta untuk melanjutkan pada periode berikutnya dalam program-program yang sudah dibuatkan. Dan itu pasti harus disertai dengan sebuah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu sebenarnya dalam hal yang sederhana, Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana itu bisa terjadi di keluarga kita masing-masing ya. Dengan anak-anak juga, apakah estafet kita sebagai orang tua untuk memberikan, mendidik anak-anak sehingga mereka dapat melanjutkan nanti dari apa yang baik, sifat-sifat yang baik yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Nah, tentunya itu juga bisa terjadi dalam seorang suami atau mungkin seorang istri. Umpamanya dalam seorang pemimpin rohani yang mengarahkan jemaatnya dalam iman ya, kemudian memberikan pengajaran dan bimbingan, juga misalnya menjaga hubungan baik ya antara jemaat dengan Tuhan. Saya kira itu tanggung jawab pemimpin rohani, menjaga hubungan yang baik. Jadi pemimpin rohani yang bukan masuk dalam kutip orang sering bilang itu ember ya. Mungkin ember itu bisa istilahnya emang benar ya, tapi sebenarnya bisa juga mulutnya itu ember gitu ya, suka ngomong-ngomongin orang lain gitu. Nah ini tanggung jawab pemimpin rohani yang harus dijaga. Kemudian ada juga tanggung jawab dalam bidang koordinator pelayanan ya. Misalnya pelayanan di Zoom ini aja, misalnya komunitas God Bless ini, koordinator pelayanannya, ibadahnya itu mengkoordinir kegiatan pelayanan, mengatur jadwal, siapa pembicaranya, sumber dayanya, ya kan, kemudian juga mengembangkan, meningkatkan pelayanannya, dan menjaga kerahasiaan dan integritas. Jadi ada kerahasiaan dan integritas yang harus dijaga. Karena itu akan muncul satu gosip-gosip yang ya semakin, kalau semakin digosok-gosok semakin sik kata orang ya. Tapi apakah kita kemudian terpengaruh dengan gosip-gosip semacam itu? Apakah itu merupakan bagian dari kehidupan kita? Itulah tanggung jawab ya, tanggung jawab kita sebagai penata pelayanan. Jadi itu sebuah langkah yang kemudian melanjutkan dari yang sebelumnya. Diharapkan tentunya akan lebih baik. Nah, khususnya di multimedia ini kan, saya juga ada estafet yang saya ciptakan. Artinya saya mentraining anak-anak. Misalnya di sebuah cabang di Cibubur, saya mentraining 6 orang anak muda untuk meneruskan, artinya melakukan tanggung jawab dalam bidang multimedia, dan itu oleh karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, semuanya bisa berjalan. Dan sekarang kalau ibadah minggu itu bukan lagi saya hanya kadang ya mantau dari belakang, atau juga saya lebih aktif ke jadwal yang lain kecuali hari Minggu ya, misalnya hari Sabtu ada ibadah doa pagi. Nah, dalam multimedia ini tentunya ada satu tanggung jawab yang harus saya kerjakan, dan bagaimana saya menjaga sebuah teamwork yang baik, tidak ada semacam
saya tuh harus pro pada satu anak, kemudian saya juga tidak suka sama anak yang lain. Tapi saya memberikan kesempatan kepada anak-anak muda itu untuk biarlah mereka itu berkarya. Nah, dalam multimedia ini saya harus hindari yang namanya penyakit ya kutil. Penyakit kutil itu penyakit apa? Kurang teliti, ya kan? Penyakit kudis itu ya kurang disiplin. Kemudian penyakit kurap, kurang rapi, ya. Ada juga bisul, misalnya cuma usul. Nah, itu juga harus saya kurangi terus. Yang paling sering dalam multimedia itu penyakit yang harus hilang itu adalah kudis alias kurang disiplin. Yaitu poin yang pertama ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita ajak masuk ke poin kedua. Dalam pembacaan yang kita dengar tadi, Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa dia selalu menyertainya. Ya mungkin Yosua sebagai orang biasa ya, mungkin ada perasaan takut ya, dan Tuhan mungkin sudah tahu bahwa mungkin dia takut, lalu Tuhan mengatakan supaya kuatkan dan teguhkan hatimu ya kan? dalam eh, dalam ayat ke-6 ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perasaan takut yang dimiliki oleh Yosua itu mungkin bisa terjadi juga di antara kita juga ya. Kata seorang pendeta di kita ini memang nggak bisa melepaskan hal-hal yang manusiawi itu, perasaan takut itu, apalagi dengan kondisi yang sekarang ini yang tidak berubah ya. Maksud saya kondisi sekarang ini yang sering berubah, yang membuat kita tuh kadang-kadang bimbang ragu, seperti kejadian kemarin banjir. Apakah itu akan terjadi juga nanti di Jakarta? Ada rasa khawatir ya kan. Kondisi yang tidak baik-baik saja ini bisa muncul dalam kehidupan kita ya. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu sebetulnya ketika kita menghadapi masalah yang sama dalam masalah-masalah di kehidupan ini, kita berkata kepada diri kita sendiri, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Septianus. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ibu Nancy, ada kalimat-kalimat yang lebih mungkin kita bisa rangkai ya. Di tengah badai kehidupan ini, jangan menyerah, tetaplah kuat dan teguh. Misalnya Ucok, nah, panggilan namanya Ucok. Ya kan? Nah, kemudian kita keluarkan kalimat-kalimat yang menjadi berkat ya. Kamu adalah anak Tuhan, katakanlah Samuel, ya kan? Kamu anak Tuhan Samuel, jangan pernah menyerah. Nah, itulah kalimat-kalimat berkat. Itu kalimat ucapan-ucapan yang turunnya kemudian dari firman Tuhan. Bukan mengatakan, sebentar lagi ini banjir. Lu cepat siapin tuh rumah. Jangan sampai lu jadi kebanjiran. Nah, ini kadang-kadang bahasa orang itu ya kan terbalut oleh emosi yang kemudian membuat kita jadi berpikirnya tidak tenang. Nah, seharusnya yang diminta itu adalah bagaimana supaya kita itu diteguhkan, dikuatkan. Seperti kata Tuhan, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Nah, kita ingin mendengar kalimat-kalimat yang seperti itu ya, yang membuat kita itu semakin kuat, semakin teguh hati kita. Karena itu sesama kita pelayan, janganlah kiranya ada ucapan-ucapan yang membuat orang lain atau itu menjadi lebih merasa terpojok, merasa rendah hati, merasa apa ya, disakiti gitu ya. Jadi rubahlah kalimat itu. Tetapi teman-teman yang mau saya sampaikan di sini, walaupun ada kekhawatiran, ada ketakutan seperti yang mungkin dialami oleh Yosua sendiri ya. Tetapi yang harus kita jaga itu adalah bagaimana supaya perasaan takut itu tidak menguasai. Jadi kita tidak diperbudak, kita tidak dikendalikan
oleh perasaan takut itu. Dan karena apa? Seperti Yosua, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi ketika muncul masalah itu, supaya reaksi kita itu tidak salah, supaya respon kita itu tidak salah, sekalipun sebenarnya perasaan takut itu masih ada, ya kan? Tetap jangan sampai kita dikuasai. Kita harus berikan hati ini untuk selalu kuat dan teguhkan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Jadi jangan gagal untuk mengelola ketakutan itu. Karena supaya kita tetap berada dalam rencana Tuhan yang besar. Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup kita. Apapun masalahnya, besar atau kecil, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang berdaulat. Itulah ketika kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, maka sebenarnya disitulah muncul satu sikap takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan ini suatu ungkapan bahwa kita itu menghormati Dia. Dan Dia menjadi partner kita, yang selalu bersama-sama kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, bersama-sama dengan kita, maka kita pasti selalu dikuatkan untuk bisa mengatasi masalah-masalah. Dia akan menopang kita, dan itu juga pasti Bapak Ibu. Saya sendiri sebenarnya mengalami ya bagaimana sulitnya Bapak Ibu di multimedia ini ketika saya berhadapan dengan anak-anak muda, apalagi generasi Z ya, yang notabene kadang-kadang perilakunya agak susah diajak untuk untuk menjawab sebuah tantangan yang lebih sulit, pekerjaan yang lebih sulit. Tapi saya mesti harus sabar. Mengapa saya harus sabar? Karena yang saya terima itu adalah mereka ini adalah jiwa-jiwa yang harus saya selamatkan. Jadi kalau mungkin saya berpikir secara duniawi, saya dikasih laporan aja kepada kepala bidang multimedia, ini nggak usah dipakai yang ini, bisa aja ya Bapak Ibu, tapi saya nggak mau. Saya beri dia kesempatan, kalau umpamanya kita lagi makan di kantin, saya kasih tahu, kamu tahu nggak kamu ada kesalahan, ada om, bla 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 bla. Nah kan dia tahu kan, nah, saya tahu, oke, next time jangan terulang ya, karena kita ini gereja, maaf ya Bapak Ibu, bukan membanggakan gereja besar. Jadi kalau gereja besar itu, kalau terlihat ada kesalahan kecil dalam penulisan teks atau pekerjaan multimedia, sampai pengkhotbahnya atau gembalanya sendiri menunggu beberapa menit supaya teksnya keluar, itu suatu hal yang sebenarnya bisa menjadi bahan tertawaan. Jadi kita harus benar-benar latih anak-anak itu supaya mereka itu cepat. Nah inilah yang saya hadapi Bapak Ibu. Tapi karena saya sadar bahwa saya diberikan karunia, Bapak Ibu diberikan karunia, baik dalam menyampaikan firman Tuhan, melakukan pujian, mengkoordinir suatu organisasi, dan itu kita harus sampaikan juga bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Karena kalau ketika kita, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita, maka akan dipupuk terus ini yang namanya takut pada Tuhan. Sehingga apapun pekerjaan yang kita lakukan itu akan selalu ingat kepada Dia. Sehingga kita akan dicegah untuk melakukan hal-hal yang berdasarkan pemikiran kita sendiri, tapi berdasarkan apa yang Roh Tuhan tanamkan pada diri kita. 2 tahun Bapak Ibu, saya supaya bisa anak ini akhirnya saya lepas, bisa mengerjakan bisnis 2 tahun. Dan itu saya sudah jalankan dan berhasil ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang poin kedua ini adalah pernyataan Tuhan yang selalu ada dalam diri Yosua, dan Dia itu sebuah teladan bagi kita. Dalam Yosua 1 ayat 9, Tuhan sendiri mengatakan kepada Yosua, bukankah aku yang memerintahkan engkau? Berani dan teguhlah, janganlah takut dan janganlah kecut. Sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi mungkin Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa Yosua itu hatinya takut ya.
dia seperti kita lah. Tapi dia Tuhan mengatakan berani dan teguhlah. Kalau begitu ya udah berani dan teguhlah Stefanus, berani dan teguhlah Ucok. Seperti itu. Katakan seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Nah, poin yang ketiga Bapak Ibu, poin ketiga adalah kita tetap setia pada Tuhan. Mengapa Tuhan kemudian memilih Yosua? Karena kesetiaan. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi penyertaan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap langkah kita, ya, tentunya kita akan tambahkan kemampuan, kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita ada selalu karunia-karunia menghadapi ketakutan, karunia dalam roh ya. Bukan maksud saya ini karunia menghadapi ketakutan dan selalu menyembah dia, kemudian memuji memuliakan dia, kemudian menghargai dia, menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib itu selalu ada terus dalam hati jiwa, dalam jiwa roh kita ini. Jadi estafet yang diberikan oleh Yosua dari Tuhan itu menunjukkan bagaimana keterlibatan Tuhan dalam kepemimpinan bangsa Israel. Yaitu Yosua mengambil keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan dan akhirnya endingnya apa Bapak Ibu? Dia berhasil. Jadi Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel, memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Dia berhasil menaklukkan banyak kota dan wilayah dan membagi tanah itu kepada suku-suku Israel. Itu artinya tetap setia pada Tuhan membawa kemenangan. Meskipun kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi global tidak baik-baik saja yang selalu berubah dengan cepat ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita renungkan, tidaklah ya Bapak Ibu dari pemberitaan firman Tuhan ini ya, bahwa kepastian itu ada selalu dari Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kepastian. Hidup kita ikut Tuhan selalu ada kepastian. Pengampunan dari Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Penebusan dosa dari Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Demikian juga keselamatan kita dalam Kristus adalah sebuah kepastian. Meskipun di dunia ini akalnya semua tidak pasti, kadang hujan, kadang panas, kadang banjir, kadang panasnya panas banget, habis itu banjir hujannya hujan banget sampai banjir gitu ya. Itu contoh aja ya. Kepastian itu bukan dari sisi manusia. Kepastian itu karena Yesus yang sudah membayar secara lunas di atas kayu salib. Dan Tuhan memberikan kepastian itu kepada Yosua. Dia hanya meminta apa dari kita? Tetap setia. Dia hanya meminta kepada Yosua, tetap setia. Dan akhirnya Yosua berhasil. Berhasil sebagai pemimpin yang membawa bangsa Israel ke Kanaan. Jadi penyertaan Tuhan itu adalah segala-galanya ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin lebih dahsyat Bapak Ibu daripada menanti jawaban doa ya. Saya ulangi ya. Penyertaan Tuhan adalah segala-galanya, bahkan lebih dahsyat dari menanti jawaban doa. Saya ingin jelaskan seperti ini. Kalau kita berdoa ya, dan kita mengejar jawaban dari doa itu, dan ketika doa itu tidak dijawab, belum terjawab, mungkin kita kecewa, mungkin ada rasa seperti ya menyalahkan Tuhan. Ya, tapi ketika kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam diri kita, itu selama doa itu sedang kita naikkan ya, sedang kita harapkan ya, harapan itu sedang kita naikkan dalam doa, maka yang terjadi adalah sebuah ungkapan syukur terhadap apa yang sedang kita alami saat ini.
Pengikut Kristus yang setia, dia akan sadar untuk dapatkan penyertaan Tuhan meskipun sedang menunggu jawaban doa. Dalam penyertaan Tuhan itulah kita tahan uji. Dalam penyertaan Tuhan itulah karakter Tuhan semakin dibentuk dalam kita. Mungkin kalau dalam realisasinya mungkin ada mungkin seseorang yang sedang sakit, seperti saya sendiri pernah sakit. Ya. Sakit saya itu kanker ya, stadium 4. Nah, saya sangat yakin, saya sangat percaya bahwa Tuhan menyertakan saya. Sampai-sampai Bapak Ibu, ketika saya mendengar bahwa saya adalah terkena stadium 4 kanker di ginjal sebelah kiri, saya tetap kuat. Sedangkan dokter mengatakan supaya saya jangan kemudian shock. Saya enggak. Saya sudah siap, saya siap menghadapi semuanya itu. Dan saya sangat yakin bahwa yang dibutuhkan dalam diri saya ini adalah saya tetap setia pada dia. Dan itu peristiwa tahun 2017, 8 tahun kemudian sampai sekarang saya sudah sehat. Saya sudah bisa beraktivitas seperti biasa, walaupun meskipun ginjal saya cuma satu ya. Oke, 26 menit melewati jam 8. Ya, saya rangkum saja dulu ya, Bapak Ibu. Jadi Yosua itu selalu fokus pada tujuan yang Tuhan perintahkan, itu ada di dalam ayat 3. Demikian juga kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, tentunya kita harus fokus sesuai dengan panggilan kita masing-masing dan melakukan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dalam estafet yang Tuhan berikan ini tentunya ada dalam kehidupan kita, tinggal kita renungkan aja estafet itu dalam bidang apa saja yang pernah terjadi, dan mari kita flashback supaya semua itu bisa pada akhirnya bisa diselesaikan di garis akhir dengan baik-baik semuanya. Yosua pada kesempatan terakhirnya, ketika dia sudah tua, ya, kemudian dia ingin melepaskan ininya, kepemimpinannya itu, dia mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu ada Yosua 23 ayat 3. Dia mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berperang bagi Israel. Jadi Tuhan yang berperang bagi Israel. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita Bapak Ibu, dan kita senantiasa dalam kesetiaan yang terus kita lakukan bersama-sama dengan dia. Dalam kegiatan apapun, akan menghasilkan kemenangan seperti yang dialami oleh Yesus. Kemenangan itu tentunya kemenangan di dalam Tuhan. Bahkan dalam firman yang lain itu lebih dari kemenang. Jadi bukan aku lagi, bukan kita, diri kita secara individu yang berjuang, melainkan Kristus yang menang dalam kita. Dalam tanggung jawab apapun yang diberikan kepada kita, yang dengan sepenuh hati kita cintai dan kita lakukan itu, tanggung jawab itu. Jadi kemenangan itu adalah kemenangan rohani Bapak Ibu yang sangat berguna bagi pengembangan karakter rohani kita. Jadi dan tentunya itu bebas dari kuasa dosa dan memberikan kemenangan itu memberikan kekuatan untuk hidup sesuai dengan tujuannya, yaitu fokus pada tujuannya. Akhirnya saya sampaikan Bapak Ibu, kemenangan inilah yang mempengaruhi setiap langkah hidup kita sehari-hari. Saya ulangi, kemenangan inilah yang mempengaruhi setiap langkah hidup kita sehari-hari. Hari demi hari, kemenangan itu terus kita dapatkan. Sama-sama dengan dia menyertai kita. Dan dia juga memberikan kekuatan bagi kita. Memberikan kemampuan bagi kita. Untuk selalu melakukan tugas tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai yang Tuhan mau. Ada istilah dalam bahasa Jawa, ojo menceng ya, ojo menceng. Jadi artinya itu
jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Baik Ibu, selesai renungan kita 30 menit ya. 20-30 dan marilah kita tutup dalam doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah menyelesaikan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan pengurapan-Mu sehingga kami dapat belajar dari firman yang Tuhan sampaikan ini, sehingga kami pun dapat menjadikan firman itu menjadi pelita kami dalam melakukan aktivitas kami hari-hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam ini Tuhan, dan kami akan berlanjut juga dengan acara ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami sampai akhir acara ini. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Amin. Mari kita buat hamba Tuhan Pak Septianus Siregar buat sharing firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Melangkah dalam Kemenangan, ya. Dalam Yosua tadi, Yosua 1 itu mengenai estafet yang diberikan Musa kepada Yosua. Jadi di sini tadi Pak Septianus menjelaskan bahwa ternyata dalam pelayanan juga ada estafetnya, ya, mempersiapkan generasi-generasi untuk pelayanan. Jadi karena kita tahu kita ini makin lama makin lebih ke angka senior, kita harus mempersiapkan generasi-generasi baru sehingga mereka pun dapat melayani Tuhan dengan lebih efektif lagi, sama seperti Tuhan menyertai kita atau menyertai juga dulu senior-senior kita, menyertai kita dan menyertai juga generasi-generasi yang baru. Jadi di sini juga di poin yang kedua tadi kan tentang poin yang pertama Pak Septianus kasih mengenai proses estafet itu adalah perjuangan, ya. Ternyata betul memang perjuangan, ya, nggak ada yang gampang-gampangan, ya. Tuhan bilang kita bukan anak gampangan. Jadi segala sesuatu tetap mesti berjuang, tapi yang perlu kita tahu, sadar terus bahwa kita lebih dari pemenang. Ya, goal kita udah pasti, angka akhir sudah kita sudah tahu, kita pasti menang. Dan dalam poin yang kedua, Tuhan selalu menyertai Yosua, demikian juga Tuhan selalu menyertai kita. Ya, dan kemudian poin yang ketiga, kita tetap setia pada Tuhan, ya. Kira-kira tadi itu yang yang dibawakan oleh Pak Septianus, ya. Kita harus setia pada Tuhan karena Tuhan yang berperang bagi kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Septianus, memberkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Wah, saya baru tahu loh Pak Septianus ternyata lagi berjuang juga sebenarnya ini dalam kesehatan. Dan ya, ini memang luar biasa, ternyata diam-diam ternyata Pak Septianus ini memang lagi berjuang memang. Dan saya percaya kalau Pak Septianus ada sebagaimana sekarang ini, itu karena Tuhan masih belum selesai dengan Pak Septianus. Itu seperti khotbah saya baru-barusan tadi, memang belum selesai dengan Pak Septianus. Masih ada yang Tuhan mau bawa Pak Septianus menuju ke satu titik gitu untuk dalam pelayanan terlebih, ya. Dan saya percaya masa depan Pak Septianus di tangan Tuhan dan pasti luar biasa. Tuhan pakai terus kehidupan Pak Septianus untuk kemuliaan Tuhan, dan keluarga diberkati, anak-anak diberkati, istri diberkati, pelayanan, pekerjaan semua diberkati Tuhan. Ya, dalam Tuhan jerih payah Pak Septianus tidak akan sia-sia. Ya, puji Tuhan. Baik, mungkin satu dua orang mungkin saya mau kasih kesempatan, ya, kita untuk berdiskusi, untuk merespon firman Tuhan ini. 1-2 orang aja, ya. 5 menit, ya. Supaya agak lebih hidup gitu. Kita kan perlu saling berdiskusi, ya, berdiskusi untuk saling menguatkan gitu. Dan karena kita tidak bertanya untuk sesuatu yang kita sudah mengerti, sudah tahu, tapi di sini kita saling menambahkan untuk saling menguatkan. Baik, ini Pak Dalan, mungkin Pak Dalan mau merespon firman Tuhan pada malam hari ini, ya, mengenai judul tadi melangkah dalam kemenangan. Wah, ini luar biasa, melangkah dalam kemenangan. Gimana Pak Dalan? Silakan. Izin, sebetulnya saya nggak ada komen, ya.
dengan hamba Tuhan Septianus Reger tadi. Udah bagus kok ya, udah bagus. Secara teologi juga mengena ya kan, ya sejarah biblika juga mengena ya, secara seorang Kristen juga memang seperti itulah perjalanan hidup kita untuk menuju suatu titik yang disampaikan Bu Pendeta Nancy tadi, bahwa kita harus berjuang, gitu. Harus berjuang. Jangan lihat ke belakang ya. Perjuangan itu memang penuh pengorbanan ya. Pengorbanan itu banyak sekali ya. Pengorbanan itu waktu, uang, mental ya, iman, semuanya lah harus kita perjuangkan untuk Tuhan. Demikian Pendeta Nancy, makasih. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Dalan buat responnya yang sangat memberkati ya, benar. Ternyata kita semua ini satu visi dan satu misi ya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Perlu perjuangan ya untuk mencapai misi itu. Ya, ada mungkin lagi Bu Pera. Ya, ada yang mau respon lagi firman Tuhan pada Mama Rini. Shalom Pak Raymond. Ada yang mau respon, Pak Wilson mungkin mau respon firman Tuhan ini. Ya. Ada Pak Wilson. Nanti Pak Wilson mohon doa syafaat Pak Wilson ya. Nanti doa penutup sama berkat buat hamba Tuhan yang melayani itu Pak Septianus. Pak Wilson bisa ya setelah itu doa. Pastor Wilson, respon firman Tuhan hidup. Jadi kapan, di mana dan keadaan apapun firman itu hidup. Jadi kita nggak bisa langsung memberi nilai spesifik hari ini. Karena firman itu hidup. Besok pun kita khotbah ayat yang tadi, ya, itu remanya tetap ada, baru, karena itu firman. Kalaupun itu misalnya hanya seperti hari ini, yang kita yang sudah mendengar hari ini rasanya udah tahu gitu. Tapi firman, karena firman itu hidup, ada orang lain yang membutuhkannya. Dan dia akan berkata, aduh ayat ini, penguraian malam ini cocok sekali dengan kita keadaan. Ya, jadi luar biasa. Nah, ada orang dia kalau dia ganti tema umpamanya, dia mau khotbah ini ya seperti yang host malam ini, dia sudah khotbah satu tema beberapa kali, ya. Tapi karena itu firman hidup begitu. Jadi besok lagi misalnya Pastor Septianus ini, Pastor Siregar ini, ya khotbah hal yang sama. Jangan dianggap itu monoton. Itu baru firman hidup. Itu loh. Itu yang harus kita pahami. Nah, ada orang terutama ya, ini terutama yang paham dengan teologi, paham dengan istilah-istilah teologi, ya kan? Mereka selalu buat sensasi dalam judul atau tema. Ya, saya di Zoom ini baru saya mau ikut-ikut tema. Ya, saya tidak biasa dengan tema. Karena tema bagi saya itu mempersempit ya pengembangan kuasa Tuhan dalam firman yang hidup itu. Karena kita harus fokus ya, kalau kita misalnya cerita tomat, kita harus rinci ini tomat ini gunanya apa, kandungannya apa. Teorinya kan begitu, Pastor ya. Ya. Nah, seperti tadi melangkah dalam kemenangan itu kalau dijabarkan itu di sepanjang hidup kita ini nggak ada habisnya. Ya, relevansinya luas, luar biasa. Ya, jadi jangan merasa kurang. Apalagi kalau ada senior-senior sering yang bawa firman bicara begitu. Aduh, saya sebetulnya grogi begini-begini. Tidak bisa. Firman itu tidak ada groginya. Ya.
Kita manusia boleh grogi, tapi firman tidak. Jadi saat kita ada otoritas menyampaikan firman itu, ada firman Tuhan bilang kan, jangan memandang rupa manusia. Ya, dan bukan juga kita tanpa etika, hantam kromo. Iya. Nggak seperti apa? Wah, otoritas ada sama saya. Pak Dahlan, biarin, biar dia lebih senior, biar dia lebih luas pengetahuan. Tapi ini bagian saya. Tidak demikian. Ya, jadi dengan firman yang tadi itu luar biasa, walaupun saya sempat matikan kamera karena ada telepon dari Jayapura, ada juga telepon dari lain yang saya harus angkat. Tapi saya ikuti Pastor Siregar, ya, firmannya. Besok tambah luar biasa lagi. Amin. Ya, jangan cuma fokus di multimedia, tapi multi firman yang hidup kepada semua orang. Semua orang. Membutuhkan firman. Ada saat-saat tertentu kita merasa kita kecil, nggak ada apa-apa. Tapi selesai kita pelayanan, ada orang apresiasi. Oh, terima kasih Pastor Siregar, saya sangat diberkati. Bukan basa-basi loh ya. Tapi memang orang itu mengalami hadirat Tuhan saat kita menyampaikan firman. Gitu. Jadi tambah lagi besok. Kalau saya saran sebagai hamba Tuhan, tingkatkan pujian penyembahan pribadi kepada Tuhan. Yes, Ya. sir. Maka firman yang hidup akan semakin hidup dan menghidupkan. Semakin hidup dan menghidupkan. Semua, ya. Pak Andre semua, ya. Landa SPD atau SPG. Landa SPD atau SPG. Yo, terima kasih banyak semua. Sorry. Terima kasih banyak semua. Sorry, itu kan saya sudah bicara. Pastor Wilson bisa lanjut Itu doa rekaman Pak syafaat Andre. ya. Itu rekaman Pak Andre itu tepuk Pastor tangan itu. Wilson, nanti bisa langsung doa syafaat, terus nanti disambung oleh Pak Septianus ya, doa tutup dan berkat ya Pak.